karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sidang jemaat yang terkasih. Saatnya kita akan ikuti ibadah mantap mana tengah pekan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita akan siapkan hati kita supaya Roh Kudus bekerja dan selalu mengurapi kita bersama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan Yesus mengikuti ibadah mantap ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami mengikuti ibadah ini Tuhan, dimanapun kami mendengarnya Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu, lawatan-Mu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan dalam genggaman tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh diberkati oleh firman-Mu, kami boleh diberkati oleh pujian-pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat satu pujian, Mengapa Kau Memilihku.
Shalom, puji Tuhan. Sehat semua ya. Haleluya. Karena Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Ayo ya, sudah siap kita menikmati mana tengah pekan? Amin. Kita minta pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Puji Tuhan, terpujilah namamu ya Yesus. Terima kasih. Selalu Engkau yang kusanjung, selalu Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih hanya untuk-Mu. Sampai hari ini, nafas hidup masih Engkau anugerahkan buat kami. Luar biasa Tuhan. Sukacita, damai sejahtera-Mu senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami. Dan sekarang kami mau kembali menikmati firman Tuhan. Berfirmanlah, kami ingin menikmati pesan-pesan isi hati-Mu Tuhan. Kami ingin menikmatinya. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Roh Kudus, bekerjalah supaya kami tetap fokus dan mampu untuk menikmati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan menikmati kedalaman kekayaan firman Tuhan dari 1 Tawarik 15 dan 1 Tawarik 16. Kita terus bergerak maju, ya, menikmati kekayaan, menikmati pesan-pesan yang mungkin masih tersembunyi, sekarang bukan misteri lagi, udah dibukakan oleh Tuhan. Ya, 1 Tawarik ini banyak bercerita tentang pelayanan kita, aturannya. Tuhan sangat kaya dengan itu. Mungkin selama ini terlewatkan oleh kita, tapi Tuhan gak mau kita terpleset pada masa-masa akhir ini hanya karena perkara-perkara yang kecil, sehingga kekudusan hubungan antara Allah dengan manusia tercemari. Ya, 1 Tawarik 15 sampai 16 ini ada di bawah sebuah tema besar, tertibnya sebuah pelayanan. Tertibnya sebuah pelayanan di mata Allah tentunya, ya, di mata Allah. Dengan kata lain, tegas diisyaratkan bahwa pelayanan itu harus tertib. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, imam-imam, pelayan-pelayan, bahwa pelayanan itu harus tertib. Kita melihat sebentar ke dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan. Tuh, bayangkan, apalagi dalam hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara, harus berlangsung dengan sopan. Kata-kata kita sopan tidak? Niat hati kita sopan tidak? Itu yang tidak kelihatan loh. Motivasi kita melayani sopan kita? Tidak, itu yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ya pakaian kita sopan tidak, kata-kata kita terdengar itu sopan tidak. Dikatakan tetapi segala sesuatu, harus berlangsung dengan sopan. Nilai-nilai kesopanan di hadapan Tuhan harus dijunjung tinggi. Ya, terjemahan bebasnya sekarang yang namanya sopan, ya sopan lah, tidak seronok, tidak memancing, tidak vulgar, tidak bebas ala dunia, itu sopan. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, tertib. Teratur, harus tertib. Apa artinya? Bahwa pelayanan itu tidak bisa sembarangan atau semau gue. Ayat 33-nya coba baca.
Karena apa Tuhan mau demikian? Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Kalau tidak sopan namanya itu kacau. Manusia mungkin bilang tidak kacau, Tuhan bilang kacau. Jangan pakai pengertian kita sendiri loh, jangan. Ayo diingatkan kita, jangan pakai pikiran kita yang banyak sekarang terkontaminasi oleh gaya-gaya dunia, situasi-situasi dunia. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Menurut kita aman. Apakah menurut yang lain itu sandungan? Bisa jadi. Nah, ini yang harus kita peka. Ada damai sejahtera nggak di situ? Ini yang perlu kepekaan imam-imam, perlu kepekaan hamba-hamba Tuhan. Ya. Sensitivitas kita di mana? Ya. Ada aturannya. Satu komando, satu arah, dan satu gerak. Itu 1 Tawarik 15 ayat 16. Satu komando, satu arah, satu gerak. Tertib pelayanan. Kita baca yuk. Mari. Pasal 15 ayat 1. 1 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-1. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah. Lalu Daud menyiapkan tempat khusus bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Daud komandannya. Ya. Ayat 3 sampai 4. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem. Masih Daud komandannya. Untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Ayat 11. Lalu Daud komandannya memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel dan Aminadab. Ayat 25. Oke lah, kita lihat, siapa takut ayat 25. Maka Daud dan para tua-tua Israel, Daud leadernya, dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Apa artinya? 1, komando. Pelayanan itu harus ada aturan, pelayanan itu harus ada hierarki, pemerintahannya juga. Dalam lingkup kecil katakanlah harus ada struktur yang rapi, tidak semau gue. Saya melayani, terserah saya. Saya melakukan ini dan itu terserah saya. Emang gue pikirin komandanku? Gak bisa begitu Bapak Ibu. Gak bisa. Harus ada tertib pelayanan. Tuhan kan maunya ketertiban, tadi dikatakan dalam 1 Korintus 14 33 dan 40. Ya. Komando dalam melayani Tuhan. Dalam komunitas kita sekarang berbicara tentang suara penggembalaan. Satu suara penggembalaan yang dijabarkan Bapak Ibu saudara-saudara dalam hierarki pelayanan yang tertib dan teratur, dalam satu garis lurus. Musa atas saran Yitro membuat struktur ya, organisasi yang rapi, kelompok sekian, kelompok sekian, kelompok sekian.
Perjanjian baru ada penutua, ada diaken. Pada masa kita sekarang, gembala sidang pun tidak single fighter, tapi dia tetap komandan. Tidak single fighter, dibantu oleh struktur-struktur rapih, apapun namanya itu. Tapi berbicara soal struktur, hierarki pemerintahan, penggembalaan yang rapih. Mungkin ada bidang-bidang, terserah di masing-masing gereja kan berbeda-beda. Mungkin ada komisi-komisi, apapun istilahnya itu ya. Itu struktur. Tapi dimulai dari gembala sidang sebagai puncak pimpinan. Dalam Titus 1 ayat 7 dikatakan, gembala sidang, terjemahan lama, sebagai wakil Allah. Tetapi dalam perjanjian baru dikatakan, penilik jemaat sebagai pengatur rumah Allah. Pengatur. Ya memang bosnya yang ngatur, gembala gitu loh. Bukan maunya gembala, ini pengangkatan Tuhan, aturannya Tuhan. Dimulai dari gembala sidang. Nah ini harus diperhatikan, gembala sidang dibantu oleh bidang-bidang pelayanan. Ini bidang-bidang pelayanan harus diperhatikan nih oleh imam-imamnya. Jangan sampai imam-imamnya nggak menghormati bidang-bidang pelayanan ini. Bidang-bidang pelayanan dibantu oleh komisi-komisi. Mungkin ada ketuanya, mungkin ada wakil ketuanya, mungkin ada sekretaris. Nah, para anggotanya yang di bawahnya komisi-komisi ini juga harus hormat kepada ketuanya, kepada wakil ketuanya. Dengar suaranya. Ini struktur. Jangan anggota-anggotanya semau gue melayani. Kan saya lebih hebat dari ketuanya, dari wakil, dari pengurusnya. Kan saya lebih senior, lebih tua. No. Di dalam Tuhan gak ada istilah gitu. Tuhan menetapkan gembala dan lain sebagainya itu untuk dihormati. Nah, ini rapi baru. Ini namanya tertib pelayanan, hormati. Gitu ya? Iya. Ini strukturnya Allah. Bukan struktur manusia, strukturnya Allah. Itu yang pertama, tertib pelayanan. Dimulai dari satu suara di dalam penggembalaan. Puji Tuhan. Kemudian perhatian. Harus ada persiapan tempat yang dikhususkan dan terpisah. Tetap hubungan dengan Allah itu harus steril. Tetap dalam suasana kekudusan. Artinya harus disiapkan suatu tempat yang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Pasal 15 ayat 1. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Oke, gedung-gedung dibuat. Koma, tapi kan baru koma. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah. Tempat khusus untuk membentangkan kemah untuk itu. Puji Tuhan. Tempat yang dikhususkan, tempat yang steril. Daud, dasarnya apa? Iya, karena Daud rindu. Artinya harus ada kerinduan dari kita, kerinduan hati kita untuk bertemu Tuhan, sebagaimana kerinduan hati Daud untuk bertemu Tuhan secara steril, kudus dan khusus, tidak terganggu dan tidak diganggu, sehingga dia menyiapkan tempat khusus. Daud menyiapkan tempat khusus. Mazmur 132 ayat 5 katakan, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Itu kerinduan yang begitu dalam. Itu juga yang harusnya ada di dalam hati nurani kita.
sebagai umat Tuhan, apalagi sebagai pribadi-pribadi yang sudah menyandang imam-imam pelayan Tuhan. Harus ada kerinduan untuk menyiapkan tempat khusus bagi Tuhan. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Yang maha kuat. Allah itu maha kuat, jangan kita sok kuat. Yang lebih kuat tetap Allah. Jangan adu kuat dengan Tuhan. Tempat yang dikhususkan, steril. Dengan sebuah kesadaran bahwa Allah itu kudus. Ini kesadarannya. Ini perenungannya. Dengan sebuah kesadaran bahwa Allah itu kudus. Harus bersemayam di tempat kudus pula. Kita baca ya Kisah Rasul 7 ayat 46. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Yakub sadar bahwa hidupnya penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia Allah. Bahwa hidup Daud itu penuh dengan kemurahan-kemurahan Allah. Kalau Daud bisa jadi raja sampai dari hidupnya itu, Daud sadar bahwa itu kemurahan Allah. Bukan karena dia hebat, dia bisa dan lain sebagainya. Tapi karena Daud sadar. Nah, kesadaran ini juga yang harus ada di dalam diri kita umat Tuhan, imam-imam, pelayanan-pelayan. Kalau engkau bisa hidup sebagaimana engkau hidup sekarang, menikmati apa yang engkau nikmati, saya mau ingatkan, itu adalah kasih karunia Allah buatmu. Itu adalah kemurahan Allah buatmu. Hargai itu dengan sebuah kerinduan. Engkau selalu ingin menikmati hubungan dengan Allah yang kudus. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon. Dan ia memohon, tetap ada permohonan. Karena manusia daging, manusia yang diliputi daging ini terbatas. Terus diserang oleh hawa nafsu, dan Daud memohon, seharusnya juga kita memohon supaya kita diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub, bagi Allah. Oh puji Tuhan, itu tertib pelayanan yang pertama. 1, komando. Tertib pelayanan selanjutnya apa? Yang ketiga, pribadi yang sadar, pribadi yang memiliki karakter ilahi untuk menguduskan diri. Kita baca 1 Tawarik 15 ayat 12 sampai 14. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dan orang Lewi, ini perintah, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkat tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Ayat 13, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Itu pengalaman Usa ya. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Itu dia. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Puji Tuhan, dalam ayat 12 Daud memerintahkan imam untuk menguduskan diri. Terus next ayat 14, para imam dengan kesadaran sendiri mereka menguduskan diri. Artinya pribadi yang sadar, memiliki karakter ilahi untuk menguduskan diri. Apalagi imam-imam, nggak layak melayani sistem SKS, nggak layak ya. Sistem kebut semalam, besok jadi WL,
belum nyiapin lagu, nyiapinnya semalam, dadakan, tanpa pergumulan. Mau berkhotbah, nyiapinnya tadi malam, nganggap ringan, nggak bisa sistem begitu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bahwa melayani Tuhan harus dengan persiapan, harus dengan pergumulan. Saya sebagai gembala kepada jemaat yang saya pimpin atas tugas Tuhan, saya memberi pesan kepada imam-imam kita semua, perhatikan pelayananmu, bagaimana dirimu H-1, H-2 sebelum melayani Tuhan. Harus engkau ada pergumulan. Gak bisa menganggap ringan pekerjaan Tuhan, atau menomorduakan, nomor sekiankan pekerjaan Tuhan. Harus ada kerinduan untuk menguduskan diri. Itu perintah penggembalaan. Tetapi ayat 14 ada kesadaran untuk para imam menguduskan diri. Puji Tuhan, itu aturan yang ketiga tentang tertib pelayanan. Bila imam sudah sadar untuk menguduskan dirinya, maka dia tidak akan sulit untuk melakukan firman Tuhan melalui suara gembala. Ayat 15 dari pasal 15. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu. Tuh, sadar. Bukan soal diperintah oleh komandan, tapi ada kesadaran, saling sinergi. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar. Gandar itu berat loh. Tabut Allah aja berat. Diangkut dengan gandar pengusung di atas bahu. Berat bahu mereka, tapi mereka sadar akan suara Tuhan melalui suara gembala. Dengan gandar pengusung di atas bahu mereka seperti yang diperintahkan Musa, gembala. Seperti yang diperintahkan gembala, sesuai dengan firman Tuhan. Gembala juga sesuai firman Tuhan, bukan maunya gembala nyuruh, enak aja. Jemaat kan sering kali gitu ya. Oh, enak aja gembala nyuruh. Enggak, gembala juga disuruh Tuhan kok. Gitu loh. Gembala kan wakilnya Tuhan. Hanya menjalankan perintah Tuhan. Kalau enggak ya sama-sama mbalelonya. Itu dia. Harus ada kesadaran. Nah, kalau sadar, Imam Lewi ringan untuk melayani Tuhan. Melakukan suara penggembalaan ringan, enggak ngedumel, enggak komplain, enggak berbantah-bantah. Berat amat. Enggak gitu, Bapak Ibu Saudara. Rela karena ini melayani Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh, haleluya ya. Itu dia. Jadikan pribadi kita pribadi yang memiliki karakter ilahi untuk menguduskan diri. Dalam tentang pelayanan ini. Yang keempat, tertib pelayanan. Right man in the right place. Orang yang tepat di dalam pelayanan yang tepat. Nggak asal-asalan, saudara. Gembala tahulah. Nggak gampang melayani Tuhan, tapi nggak sulit juga untuk melayani Tuhan. Asal mau dan rela untuk digembalakan, gitu loh. Itu kan aturannya Tuhan, bukan semau gue, semau perut gue, semau polo gue. Enggak. Pelayanan Tuhan itu sesuai dengan maunya Tuhan lewat perintah Musa, lewat suara penggembalaan. Jangan engkau yang jadi atur Tuhan, Tuhan yang mengatur engkau. Amin. Amin, katakan amin. Right man in the right place. 1 Tawarik 15 ayat 2 sampai 24. Tuh, orang-orang yang melayani Tuhan sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Baca deh ayat 2 sampai 24. 1 Tawarik 16 ayat 37 sampai 43. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 37 sampai 43. Tuh, tugas-tugas yang harus dilakukan.
Ayat 16, ayat 41 saya baca nih dari 1 Tawarik 16 ayat 41. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih. Right man, orang-orang yang terpilih. Nggak sembarangan. Tuhan melalui gembala selektif, screeningnya ketat. Si A, si B di posisi A atau B, gembala sidang sangat tahu. Ya, dengan kemurahan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan juga, right man in the right place, yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Ya. Pelayanan yang sesuai dengan karunia-Nya. Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, please kita melayani. Jika karunia kita untuk mengajar, go ahead, kita mengajar. Tapi jangan melakukan yang bukan karunia kita. Jangan memaksakan yang bukan karunia kita. Ini maksudnya ayat ini. Gembala sidang sangat tahu siapa, apa karunianya, dan akan ditempatkan di mana seorang untuk melayani Tuhan. Itu loh. Jadi rule-nya Tuhan, aturannya aturan Tuhan. Jangan engkau memaksakan diri, saya harus di sini. Saya harus di sono. Jangan. Udahlah, ikut aja aturannya. Jangan ngatur-ngatur lah. Gembala sidang sebagai penilik jemaat, Titus 1 ayat 7, pengatur rumah Allah yang ditunjuk Tuhan. Ikut wae. Dalam konteks bahwa melayani Tuhan itu kudus dan harus dihadapi dengan kekudusan pula. Tidak dapat sembarangan asal melayani. Klunya setia aja. Sebagaimana Daud setia dalam perkara kecil. Daud setia. Akhirnya Tuhan percayakan kepada Daud perkara-perkara yang lebih besar. Kuncinya gampang. Setia digembalakan. Ya, setia digembalakan. Nilai dirimu dulu. Setia enggak engkau digembalakan? Atau banyak komplain? Atau berbantah-bantah? Atau banyak keluh? Ya, jangan menyalahkan Tuhan lah, jangan menyalahkan hamba Tuhan. Koreksi diri kita, beli kaca di pasar tuh ngaca, setia nggak kita? Kan gitu. Itu artinya right man in the right place. Dan terakhir, ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur. Ayat 26a dari pasal 15. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Karena pertolongan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan. Kita bisa berhasil ini dan itu dalam pelayanan kita pun. Itu karena campur tangan Tuhan. Amin. Pasal 16 ayat 1. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Ada ucapan syukur. Puji Tuhan. Kemudian ada kurban ucapan syukur. Ada kurban ucapan syukur. Mempersembahkan kurban ucapan syukur sebagai bentuk terima kasih kepada keterlibatan Allah di dalam pelayanan kita. Itu karakter yang luhur dari seorang atau dari pribadi pelayan imam. Ada kurban ucapan syukur. Bahwa kita selesai melayani itu karena pertolongan Tuhan. Titik. Dan bukan karena kehebatan kebisaan kita. Malah kita yang mau menerima penghargaan. Malah kita yang nuntut penghargaan. Tuhan hargai aku dong. No, apa nggak terbalik itu? Jungkir balik itu paradigma kita.
Tuhan, aku udah melayani, bayar dong, kasih amplop dong loh. Apa nggak terbalik itu? Harusnya ketika kita selesai melayani, kita yang mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukannya kita malah nuntut. Ini loh jiwanya. Ngerti ya Bapak Ibu? Ini tertib pelayanan. Ada ucapan syukur. Dan kemudian bermazmur bagi Tuhan. Pasal 16 ayat 7 sampai 36. Itu mazmur bagi Tuhan. Sanjungan dan pujian syukur kepada Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Pelayanan itu tertib. Didahului oleh pribadi yang tertib. Ya. Pribadi harus tertib dulu. Sebagaimana Timotius juga tertib, ikut suara penggembalaan Paulus. Kita baca nih soal ketertiban diri. Kan dimulai dari diri dulu, imam-imam juga termasuk. Dan kita semua jemaat kan imam-imam yang rajani, sudah ditunjuk oleh Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 16. Ya, bagaimana tertib pelayanan dari pribadi yang tertib. 1 Korintus 11 ayat 16. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, nih jemaat, kalau ada kebiasaan suka membantah, karena kebiasaan habit kamu suka membantah, perhati ini firman Tuhan ya. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Amin. Imam-imam, jangan biasakan dirimu membantah. Udahlah, ikutin aja suara penggembalaan. Itu pribadi yang tertib. Yang kedua, pelayanan yang tertib. Pribadi yang tahu dan pandai mengucap syukur. Puji Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya. Dan dari tangan Saul ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanmu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di dalam sorga. Oh, syukur, syukur, syukur. Syukur, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini Engkau menempelak kami. Hari ini Engkau mengajar kami. Hari ini Engkau memperingati kami lewat firman Tuhan. Dan harus kami mengakui bahwa pelayanan kami seringkali penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan ketidaktulusan, melayani semaunya sendiri. Padahal ini bukan maunya Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu kami sangat berterima kasih untuk ingatanmu Tuhan, untuk teguranmu, supaya ke depan selama umur ini masih melekat, kami bisa melayani Engkau dengan taat kepada suara penggembalaan. Suaramu lewat suara penggembalaan. Roh Kudus mampukan kami. Tetap berkati Indonesia, tetap berkati Sinode GPT, tetap berkati sinode-sinode yang lain, umat Tuhan di seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia. Hari ini kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jemuk, sembuhkan, karena mereka mendengar firman Tuhan. Kalau ada yang berbeban berat, Engkau lepaskan, Engkau hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kesusahan, Engkau juga berikan jalan keluar. Berkat firman Tuhan, kami mau terima dengan ucapan syukur, sehingga pelayanan kami tidak sia-sia, melainkan berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa di dalam surga. Dalam nama mempelai pria surga, Kepala Gereja Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.